Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas menulis Beni Arnas. Sudah cukup lama saya tidak mengisi materi maupun membaca karya di kanal YouTube saya ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya harap ini akan menjadi momentum bagi saya dan juga bagi tim saya di Beni Institute untuk memberikan materi-materi secara rutin. Maafkanlah, dan tentu saja saya ingin menyampaikan sampai jumpa kembali di kelas menulis ala Beni Arnas, khusus dalam sesi membaca karya. Sebagai seorang ayah dengan 3 putri yang masih kecil-kecil, yang paling besar saat ini berusia 10 tahun, di bawahnya menjelang 9 tahun, dan si bungsu menjelang 5 tahun, sejak beberapa tahun yang lalu, dan tentu saja sampai ketika saya berbicara di hadapan Anda semua di kanal YouTube ini, kebutuhan akan bacaan anak menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh saya dan istri. Dan kita semua tahu bukan, bagaimana buku anak itu mahalnya minta ampun, tapi bisa diselesaikan, dirampungkan membacanya oleh anak-anak hanya dalam waktu 1, 2, 3 menit begitu. Oleh karena itu, untuk menyiasati hal ini, saya dan istri beberapa tahun belakangan concern untuk menghasilkan buku bacaan anak, tentu saja termasuk menggambarnya dengan melibatkan orang-orang terdekat yang bisa membantu kami, agar kami memiliki bacaan anak, agar kami memiliki cerita anak yang bisa kami bacakan, yang tidak harus mahal. Jadi kami menulis, mengurasi gambarnya, terus mencetaknya, memprintnya, terus kami hadiahkan kepada anak-anak kami untuk kami bacakan. Semoga hal ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menyiasati bagaimana bacaan anak yang baik dan ketersediaannya selalu di rumah kita. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan beberapa cerita yang ditulis oleh saya sendiri dan ditulis oleh istri saya, Desi Arisandi. Kebetulan kami sama-sama penulis, kebetulan kami sama-sama menulis, dan kami mencintai anak-anak, kami menyukai dunia anak-anak, dan kami pikir cerita anak memang harus diproduksi oleh orang tuanya. Itu merupakan idealnya. Karena kita sendiri yang tahu kecenderungan anak kita sendiri yang tahu kebutuhan anak kita sendiri yang tahu cerita-cerita seperti apa yang mereka butuhkan untuk mematangkan kepribadian mereka, untuk mematangkan emosi mereka, menumbuhkan empati mereka terhadap lingkungan, atau bahkan menjadikan mereka menjadi orang yang giat terhadap cita-citanya, mengupayakan banyak hal, dan tentu saja menjadi orang yang bersahabat bagi teman-teman di lingkungan bergaulnya. Saya akan membacakan yang pertama, cerita yang berjudul Kumala dan Kuslina, yang ditulis oleh istri saya, Desi Arisandi. Kuslina dan Kumala. Penulis, Desi Arisandi SPD. Ilustrator, Agustini Erli Sofi Sofian. Penata letak dan desainer, Avandi. Selain memiliki sayap yang indah, kupu-kupu di taman hijau sangat pandai menari. Sayangnya, Kumala tidak pandai menari. Ia sudah lelah berlatih, tapi tetap tak bisa. Kumala justru lebih suka merakit daun menjadi alat musik. Salah satunya adalah alat musik biola. Ia sering memainkannya di waktu luang. Lomba menari antar kupu-kupu di taman hijau akan berlangsung beberapa hari lagi. Kumala gelisah dan sedih sekali. Coba kalau ada lomba bermain musik daun, gerutunya dalam hati. Suatu hari, Kumala menyepi ke ranting melati. Kuslina yang sedang latihan menari di kejauhan diam-diam memperhatikannya. Ia pun terbang menghampirinya. "Kenapa kamu sendirian di sini, Kumala?"
tanya kupu-kupu bersayap kuning itu. Kumala pun menceritakan kegundahannya. Kita tidak boleh merasa rendah diri, ujar Kuslina. Bagaimana kalau kita bekerja sama saja? Tawar Kuslina tiba-tiba. Kuslina pun menceritakan idenya. Mata Kumala berbinar-binar. Setiap hari mereka berlatih. Kuslina menari diiringi alunan merdu biola daun yang dimainkan Kumala. Hari yang ditunggu pun tiba. Kumala dan Kuslina tampil di panggung tari di Taman Hijau. Penampilan mereka memukau penonton dan dewan juri. Mereka naik podium juara diiringi tepuk tangan kupu-kupu yang lain. Dari cerita Kumala dan Kuslina tadi, ada dua hal penting yang kami tulis dan tentu saja kami menginginkan anak kami mendapatkan spiritnya. Yang pertama, ketika kita senang melakukan sesuatu, ketika kita merasa nyaman sekali melakukan sesuatu, ia bisa saja disebut dengan hobi, atau bahasa anak sekarang yaitu passion, atau bahasa kamus bahasa Indonesianya yaitu renjana, maka seharusnya hal itu terus dilakukan dengan kepercayaan diri, hal itu terus dilakukan dengan perasaan senang dan gembira. Karena kita tidak tahu, bisa saja hal itu akan menjadi jalan kehidupan kita sendiri. Seperti di dalam cerita itu. Yang kedua, teman yang baik, lingkungan yang baik itu sangat memengaruhi diri kita, termasuk anak-anak, agar mereka bisa menemukan bentuk terbaik. Baik itu hobinya akan menjadi prestasi, baik itu hal-hal yang ia sukai nantinya akan menjadi jalan hidup, atau hal-hal lainnya yang akan bisa memberi kejutan di masa depan. Oleh karena itu, Kumala dan Kuslina, cerita ini kami persembahkan bagi anak-anak Indonesia agar percaya diri dengan kemampuannya. Untuk anak-anak Indonesia agar mereka mampu memilih teman agar tercapai apa-apa yang mereka inginkan sesuai dengan yang mereka nyaman lakukan.